Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah ba'd. Berjumpa lagi kita dalam program Ketabo. Kalian tahu nggak bro? Seperti biasa, kita akan coba bertanya pada kaum muslimin, pertanyaan-pertanyaan seputar hukum, agama, dan ilmu, yang insya Allah nanti di akhir sesi akan ada jawaban dari guru-guru kita, ustaz-ustaz kita yang berkompeten di bidangnya. Pada sesi kali ini, kita akan coba bertanya pertanyaan, apa sih yang dilakukan ketika melewati tempat angker? Kita tanya masyarakat. Oke, dengan Bang siapa Bang? Bang Roy Gunawan. Bang Roy. Lupa waktunya sebentar Bang. Kita mau nanya apa sih yang dilakukan ketika melewati tempat angker Bang? Ya kok dibilang sih Bang, ya biasa aja Bang. Nggak pala serem-serem kali gitu. Ya kalau memang umat muslim ya kita ya biasa aja Bang gitu. Ada semacam doa atau sunnah-sunnah yang diajarkan Rasulullah nggak kira-kira kalau misalnya melewati tempat angker? Ya ada juga Bang, tapi ya karena prinsip kita sendiri ya bacalah surat lah apa yang bisa dibacakan Bang. Oke, dengan Pak siapa Pak namanya Pak? Hasan. Pak Hasan. Iya. Minta waktu sebentar ya Pak. Boleh. Sepengetahuan Bapak, apa sih yang dilakukan ketika melewati tempat angker? Menurut yang sepengetahuan Bapak? Ya kalau menurut pengetahuan saya kalau kita lewat tempat angker itu ya kita banyak baca istighfar, alhamdulillah, ayat kursi, begitu agar kita terhindar dari makhluk-makhluk halus. Nggak perlu takut ya Pak? Ya insya Allah kita jangan takut sama setan, takutnya sama Allah. Tidak ada yang perlu ditakuti kecuali Allah. Oke, dengan Pak siapa Pak namanya? Nama saya Suwarjo. Oke Pak, minta waktu sebentar ya, mau nanya. Sepengetahuan Bapak apa sih yang dilakukan ketika melewati tempat angker? Ya, angkat ini ya, tahu saya gini nih Bang ya. Kita Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama ngucap 2 kalimat syahadat. Itu kita mengingat Allah. Yang kedua, kita sedikit baca Fatihah. Selawat Nabi bikin aja 3 kali. Udah. Setelah ingat pengetahuan saya, kita banyak berzikir kepada Allah. Subhanallah, subhanallah, berzikir Allah. Apalagi jalan yang rawan-rawan, kita itu nggak perlu mendengarkan musik. Kita kalau cerita pun merinding juga kita. Ya kita dalam tempat yang angker itu kita itu nggak boleh bersenang-senang. Kita fokus, kita ini kalau nampak sekitar ada bayang-bayangan gitu, kita ini fokus jalan aja. Kita mengingat Allah itu kita berzikir aja. Itu satu-satunya jalan kita untuk perjalanan kita kemana kita berjalan. Dengan Bang siapa Bang? Muhammad Arfan. Bang Muhammad Arfan. Kita mau minta waktu sebentar mau nanya ya Bang. Apa sih yang dilakukan ketika melewati tempat angker? Ya baca-baca lah, baca ayat kursi apa. Baca ayat kursi? Ya, ya, ya gitulah. Ada lagi yang lain Bang? Nggak ada, ngapain takut? Oh, nggak usah takut ya? Ngapain takut? Mati pun sendiri ya kan? Nah, tadi kan kita udah dengar jawaban dari beberapa kaum muslimin. Sekarang, mari kita dengar jawaban dari Ustadz. Berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwani wa akhwati fillah, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Masyarakat kita yang tinggal ya di negara kita ini umumnya mereka mempercayai adanya makhluk-makhluk halus. Ya, yang kita maksud di sini makhluk halus itu adalah seperti kuntilanak, kunduruwo, ya, atau hantu dan yang lain-lain. Ya. Apakah makhluk ini ada? Akhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala hanya menciptakan 3 makhluk. Allah ciptakan malaikat, Allah ciptakan manusia, dan Allah ciptakan jin. Dan makhluk yang dibebankan syariat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah manusia dan jin. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Jadi makhluk mukallaf yang dibebani oleh syariat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kita dan jin. Hanya saja kita adalah kita bisa melihat manusia yang lainnya. Adapun kita tidak bisa melihat jin. Ya, dia makhluk yang tidak terlihat oleh mata kita kecuali yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu kuatnya keyakinan atau kepercayaan dari kalangan kaum muslimin yang ada di tempat kita.
Sampai-sampai di antara mereka tatkala mereka mendatangi tempat-tempat yang dianggap angker, tempat-tempat yang dianggap menakutkan, ya seperti kuburan, rumah kosong, dan yang lain-lainnya, maka terkadang mereka meminta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hukumnya haram. Ya, meminta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala ini merupakan syirik. Dan bahkan bisa jadi jatuh ke dalam syirik akbar ketika dia meyakini ada selain Allah Subhanahu wa taala yang bisa memberikan pertolongan dalam perkara-perkara yang hanya hak Allah Subhanahu wa taala di situ. Ya, seperti seseorang yang datang ke rumah angker atau ke tempat-tempat yang gelap, ke tempat-tempat yang bentuknya mistis, kemudian mereka mengatakan permisi mbah, numpang istirahat mbah, dan yang lain-lainnya, atau kalimat-kalimat senada. Ya, atau dengan cara membunyikan klakson sampai 3 kali ketika mereka melewati tempat-tempat yang angker atau yang lainnya. Ya, kalau mereka meyakini ada selain Allah Subhanahu wa taala yang bisa memberikan perlindungan, maka ini jatuh ke dalam syirik besar. Dan kalau mereka meyakini ini adalah sebagai sebab, ya mereka jatuh ke dalam syirik kecil. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, hendaknya tatkala kita berlindung, berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada makhluk-makhluk lain selain Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa tips yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala kita melewati tempat-tempat yang membuat kita takut di situ? Ya. Bukan hanya sekedar tempat-tempat angker. Ya. Seperti kita mungkin ada rasa takut melewati tempat itu seperti kuburan misalnya, atau rumah kosong, atau bahkan sesuatu yang nyata seperti kita berada di sebuah kampung di mana kampung tersebut masyarakatnya mungkin ya masyarakatnya terkenal dengan suka mencuri, suka membunuh dan yang lainnya. Kita khawatir masuk ke kampung tersebut sementara kita harus melewatinya. Atau mungkin di tempat-tempat yang lain, misalnya kita sedang di hutan, ya kita khawatir ular akan menggigit kita, binatang-binatang lain akan menggigit kita, kita khawatir di situ. Maka apa doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita di tempat-tempat seperti ini? Ya, baik seperti di hutan atau di tempat-tempat yang kita anggap masyarakatnya ya suka menyakiti orang lain, atau ya seperti di tempat-tempat yang menurut orang-orang angker dan yang lainnya. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita satu doa yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Nabi mengatakan, man nazala manzilan faqala a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq lam yadurruhu syai'un hatta yarhalu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang tinggal, yang singgah, yang lewat di sebuah tempat, ya, yang dia khawatir tempat tersebut akan memudaratkan diri dia, kemudian dia mengucapkan doa, a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna dari keburukan-keburukan makhluk yang dia ciptakan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, lam yadurruhu syai'un, tidak ada satupun yang bisa memberikan mudarat kepada dia sampai dia melewati tempat tersebut. Tidak ada satupun yang bisa memberikan kemudaratan pada diri dia. Oleh karena itu ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, janganlah takut. Allahumma ma'ana, Allah bersama kita. Tatkala kita melewati tempat-tempat yang kita anggap mengerikan, tempat angker lah, atau di hutan belantara lah, atau di perkampungan lah, yang kita khawatir masyarakatnya akan mencelakai kita atau yang lainnya, maka bacalah doa seperti ini. Jangan mengatakan kalimat permisi mbah, numpang lewat, atau membunyikan klakson 3 kali. Demikian ikhwani wa akhwati fillah, wallahu taala alam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Madu Hunain, madu hutan asli Indonesia.